Akhirnya pertandingan final Pokemon Kalos League akan segera dimulai, di mana kedua peserta bersiap-siap untuk masuk ke arena untuk mengadakan pertandingan tersebut. Terlihat Manon yang begitu bersemangat untuk mendukung Alan. Setelah masuk ke arena, Satoshi dan Alan sangat senang bisa berhadapan lagi di babak final ini, bertekad untuk tidak akan menahan diri lagi, serta mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Satoshi langsung mengandalkan Pikachu, sementara Alan mengeluarkan Tyranitar, mengaktifkan ability Sense Stream, yang diduga merupakan taktik untuk mengaburkan pandangan Pikachu, dan membatasi pergerakannya. Meskipun begitu, teman-temannya yakin Satoshi bisa mengatasi masalah tersebut. Alan memulai dengan memerintahkan Tyranitar Dark Pulse, yang mana Satoshi memerintahkan Pikachu untuk menghindari serangannya. Setelahnya Pikachu menggunakan Iron Tail pada aliran sungai, sehingga cipratan airnya mengenai Tyranitar, serta membersihkan pusaran pasir yang mengganggu itu, jadi Pikachu bisa langsung melancarkan Thunderbolt yang super efektif terhadap Tyranitar. Pikachu memfollow up dengan Electro Ball, yang dikonter Tyranitar dengan Stone Edge, dan dia menghempaskan bebatuan ke arah Pikachu, yang dikembalikan Pikachu lagi dengan mengayunkan ekornya. Tyranitar yang berhasil mendekat kemudian menggigit ekor Pikachu dan melemparkannya ke udara. Namun Pikachu menggunakan momentum ini untuk menyerang balik dengan Thunderbolt, yang sangat ampuh untuk melumpuhkan Tyranitar tersebut. Sementara itu, tim Rocket masih berencana untuk mencuri para Pokemon setelah pertandingannya selesai, yang tentunya akan lebih mudah menangkap Pokemon-Pokemon tersebut, jika mereka kelelahan. Setelah Alan mengeluarkan Weavile, Satoshi mengganti Pikachu dengan Noivern, yang langsung menggunakan Super Sonic. Namun Weavile bisa menangkisnya dan menyerang balik dengan Night Slash. Noivern menggunakan Super Sonic lagi, yang membuat Weavile terpental menabrak bebatuan. Weavile menembakkan Ice Beam, yang diantisipasi oleh Noivern dengan melancarkan Bombers. Ketika Noivern datang mendekat, Weavile menggunakan Double Team untuk menghindari serangannya. Meskipun yang asli sudah ketemu, tapi Weavile masih bisa menghindar dan melancarkan Ice Beam lagi. Akibatnya sayap Noivern membeku, dan dia terjatuh ke sungai, di mana Weavile langsung menyerangnya dengan Night Slash, menyebabkan Noivern akhirnya kalah juga. Satoshi mengganti Pokemonnya yang kalah itu dengan Hawlucha, yang melancarkan Karate Chop ke arah musuhnya, tapi sayangnya serangan itu meleset semua. Setelah berhasil menggiring Hawlucha ke sungai, Weavile menembakkan Ice Beam untuk membekukan sungai tersebut, membuat Hawlucha kesulitan bergerak di atas permukaan es. Di sini Weavile pun mulai melancarkan serangan beruntun ke arah Hawlucha yang kesulitan bergerak, hingga lawannya itu terlempar ke belakang. Tapi ternyata Hawlucha memanfaatkan serangan itu untuk menghangatkan tubuhnya yang kedinginan. Begitu Weavile mencoba menyerang lagi, Hawlucha langsung menangkapnya dan membantingnya ke tanah, mengakibatkan Weavile sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Serena dan teman-temannya pun menyadari betapa kuatnya hubungan antara Satoshi dan Pokemon-Pokemonnya, dan Fleur-de-Lis juga kagum dengan kemampuan Satoshi tersebut. Alan kemudian mengeluarkan Pokemon berikutnya yaitu Bishop, yang menggunakan Thunder Wave untuk menjatuhkan Hawlucha, sekaligus memberinya efek Paralyze. Hawlucha dan Bishop kemudian bertabrakan, menyebabkan keduanya terjatuh terkena dampaknya. Namun ketika Hawlucha dalam keadaan lengah, Bishop langsung menghabisinya dengan Guillotine, menyebabkan Hawlucha pingsan dan tak sanggup lagi berdiri. Ketika sama-sama mengembalikan Pokemonnya ke Pokeball, Alan semakin bersemangat untuk mengalahkan Satoshi yang sangat kuat itu. Selanjutnya Alan mengeluarkan Anfenzan, yang direspon Satoshi dengan mengeluarkan Talonflame. Pokemon burung tersebut mulai bertarung di udara, terbang ke sana kemari sambil melancarkan serangannya. Satoshi kemudian memerintahkan Talonflame Flame Charge untuk menambah kecepatannya, tapi Alan juga memerintahkan Anfenzan Sky Attack untuk menyusul dari belakang. Dengan kecepatan yang hampir imbang, Pokemon burung itu lagi-lagi bertabrakan di udara. Setelah saling beradu serangan cukup lama, akhirnya kedua Pokemon itu tumbang secara bersamaan. Dikarenakan sudah kehilangan setengah dari masing-masing tim, maka akan diadakan istirahat sejenak sambil mengganti arena pertandingannya. Sementara itu, yang lainnya mulai mengira-ngira siapakah yang akan menjadi pemenangnya, mengingat Satoshi sama sekali belum pernah mengalahkan Alan. Namun di saat yang lainnya ragu-ragu, Serena tetap yakin bahwa Satoshi dapat mengalahkan Alan kali ini, karena Satoshi sudah mengalami banyak perubahan semenjak pertandingan terakhir mereka.
Setelahnya Satoshi dan Alan berbincang-bincang sebentar mengenai pertandingan yang sengit ini. Sedangkan Manon baru kali ini melihat Alan yang tersenyum dalam pertarungannya, yang mana Satoshi pasti sangat mempengaruhi kepribadian Alan yang dingin. Fleur de Lis juga mengatakan bahwa pertandingan ini akan menjadi sejarah besar dalam Pokemon Kalos League. Pikachu dan Metagross lalu dimasukkan ke dalam arena untuk bertanding. Pikachu melancarkan Thunderbolt, sementara Metagross menggunakan Agility untuk menghindar dan langsung bergerak dengan cepat untuk menghalangi pergerakan Pikachu. Metagross pun berhasil mendaratkan Metal Claw dan Rock Slide, membuat Pikachu terkubur di bawah bongkahan batu. Belum selesai sampai di situ, Metagross melancarkan Meteor Mash untuk memukul mundur Pikachu. Meskipun menerima begitu banyak damage, tapi kenyataannya Pikachu masih mampu bertahan. Pikachu mengalihkan perhatian Metagross dengan melancarkan Electro Ball, memungkinkan bagi Pikachu untuk melompat ke atas kepala musuhnya itu. Metagross mencoba melepaskan cengkraman Pikachu, tapi Pikachu berpegangan erat sambil melancarkan Thunderbolt, memberi kerusakan yang parah terhadap Metagross. Walaupun Metagross berhasil melepaskan diri dari Pikachu, tapi Pikachu langsung menghitnya lagi dengan Iron Tail, sehingga Metagross yang terluka parah akhirnya kalah juga. Setelahnya Alan mengeluarkan Pokemon andalannya, yaitu Charizard, yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Satoshi. Tanpa berlama-lama, Satoshi memerintahkan Pikachu mengkombo Quick Attack dan Thunderbolt, yang sukses mengenai sasarannya. Namun serangan itu nampaknya tidak berpengaruh terhadap Charizard, yang langsung menyemburkan api ke arah Pikachu, menyebabkan Pikachu tersungkur jatuh. Dengan begitu banyaknya damage yang telah diterimanya, kini Pikachu bahkan kesulitan untuk berdiri. Alan kemudian memerintahkan Charizard Flamethrower lagi, tapi Satoshi mampu mengantisipasinya dengan memerintahkan Pikachu Iron Tail ke permukaan tanah, menciptakan pertahanan untuk melindunginya dari serangan Charizard. Seperti yang diduga oleh Alan, Satoshi punya banyak strategi. Charizard kemudian menggunakan Dragon Claw, yang dilawan Pikachu dengan Iron Tail. Meskipun begitu, dampaknya terlalu besar bagi Pikachu yang terluka, sehingga dia pun pingsan dan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Satoshi berterima kasih atas perjuangan Pikachu, bersumpah akan mencari cara untuk mengalahkan Charizard yang kuat tersebut. Sementara Pachira melaporkan pertandingan yang semakin sengit ini, dengan tim Rocket yang merasa kecewa dengan kekalahan Pikachu, padahal Pikachu itu sangat kuat sekali. Meskipun mereka sering disiksa oleh Pikachu, tapi tim Rocket tetap tidak mau melihat Pikachu dikalahkan. Sedangkan yang lainnya membicarakan pertandingan lebih lanjut, di mana Pokemon Alan yang tersisa sudah digunakannya untuk bertempur, tapi Pokemon Satoshi yang tersisa masih dalam keadaan full, memberinya keuntungan besar. Menyadari akan hal ini, Manon berharap semoga Alan bisa memenangkan pertandingan. Satoshi mengirimkan Gudra sebagai Pokemon berikutnya, sedangkan Alan menggantikan Charizard dengan Bishop. Demi menciptakan lingkungan yang cocok untuk Gudra, Satoshi memerintahkan Gudra untuk menggunakan Rain Dance, menciptakan badai hujan di arena pertandingan. Setelah berhasil menghindari Ice Beam, Bishop malah ditangkap oleh Gudra, yang melemparkannya ke langit-langit. Untungnya Bishop masih bisa menggunakan Focus Blast untuk menghalau serangan Gudra. Bishop mengkombo Headbutt dan Focus Blast untuk menghit Gudra, yang masih mampu bertahan berkat efek bait. Setelah menerima beberapa serangan telak dari Bishop, akhirnya Gudra melancarkan serangan balik bermuatan penuh yang menghantam Bishop hingga tersungkur jatuh ke tanah. Di saat yang bersamaan, Pokemon dari lahan basah juga menyaksikan pertandingan tersebut. Begitu pula dengan Ayah Citron dan Eureka, yang mendengarkan siaran dari radio sambil memperbaiki sesuatu di atap gedung. Bishop menghit dengan Iron Head, menyebabkan Gudra jatuh bertekuk lutut. Ketika Bishop hendak melancarkan serangan penutup, Gudra dengan putus asa mencoba menghentikannya dengan Dragon Pulse. Namun kenyataannya, Bishop berhasil mendaratkan serangan telak untuk melumpuhkan Pokemon tersebut. Dengan hanya tersisa satu Pokemon saja, ini adalah kesempatan terakhir bagi Satoshi untuk memenangkan Pokemon Kalos League. Bagaimanapun juga, Satoshi yang tetap optimis akhirnya mengeluarkan Pokemon terakhirnya, yaitu Greninja. Sementara tim Rocket yang tadinya sedih kini kembali bersemangat setelah melihat Greninja, menyadari betapa tangguhnya Pokemon milik Satoshi tersebut. Alan memerintahkan Bishop untuk menyerang lagi, yang direspon Satoshi dengan memerintahkan Greninja Double Team, sehingga Bishop kesulitan mendaratkan serangannya.
Greninja kemudian melancarkan Water Shuriken, yang meskipun Bishop mencoba menghindarinya, tapi serangan itu akhirnya kena, menyebabkan Bishop akhirnya tumbang juga. Akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Satoshi mempersiapkan Rain Dance untuk meningkatkan kekuatan Greninja. Setelahnya Alan memanggil Pokemon andalannya Charizard. Kedua Pokemon saling menerjang maju, dengan Charizard yang menembakkan Flamethrower, tapi Greninja bisa menghindarinya dan menusuk dada Charizard hingga temundur ke belakang. Terlepas dari Rain Dance yang sudah menghilang, Satoshi masih diunggulkan dalam pertandingan ini, karena Pokemon tipe air sangat efektif untuk melawan Pokemon tipe api. Setelah mempertimbangkan keputusannya, akhirnya Satoshi mengaktifkan kekuatannya, sehingga Pokemonnya berubah menjadi es Greninja. Alan yang juga ingin menunjukkan kekuatannya, mengaktifkan Mega Evolution, dan Pokemonnya berubah menjadi Mega Charizard X. Es Greninja menggunakan Double Team sambil berusaha mendekati Mega Charizard X, yang melancarkan Flamethrower untuk menghancurkan seluruh klon tersebut. Setelah klonnya dihancurkan, es Greninja tiba-tiba muncul dengan Water Shuriken, dan Mega Charizard X bisa menangkis serangannya dengan Dragon Claw. Es Greninja dan Mega Charizard X mulai bertempur lagi, tapi kali ini Mega Charizard X berhasil menjatuhkan es Greninja, menyebabkan Satoshi merasakan sakit yang sama dengan Pokemonnya. Alan memerintahkan Mega Charizard X Flamethrower lagi, yang dengan cepat dihentikan oleh Satoshi dengan memerintahkan es Greninja membelah serangan tersebut. Mega Charizard X menggunakan move terkuatnya, yaitu Blast Burn. Namun es Greninja mengkonternya dengan menghantamkan Water Shuriken ke tanah, menciptakan pertahanan yang melindunginya dari serangan tersebut. Es Greninja memanfaatkan kesempatan ini untuk mendaratkan serangan langsung ke arah Mega Charizard X, yang kini jatuh dengan sangat keras ke permukaan tanah. Nampaknya Mega Charizard X menerima begitu banyak damage, membuatnya kesulitan untuk berdiri lagi. Namun di saat yang bersamaan, Alan kembali teringat dengan janjinya pada Manon, bersumpah bahwa dia akan menjadi trainer Mega Pokemon yang paling kuat, dan tidak akan kalah terhadap siapapun. Dengan ini, Mega Charizard X pun berhasil mendaratkan Dragon Claw. Selagi es Greninja berusaha mempertahankan dirinya, Satoshi juga mengalami perasaan yang sama dengan Alan, berjanji bahwa dia akan menjadi yang terkuat di antara semuanya. Setelahnya es Greninja dan Mega Charizard X bertarung dengan seluruh kekuatannya. Sampai akhirnya es Greninja menggunakan Ultimate Water Shuriken, yang direspon Mega Charizard X dengan Blast Burn lagi. Serangan yang ditimbulkan meninggalkan dampak yang besar. Setelah asapnya menghilang, kedua Pokemon masih berdiri dengan tegak. Namun beberapa saat kemudian, Satoshi dan es Greninja akhirnya roboh dan kembali ke bentuk normalnya lagi, menjadikan Alan dan Mega Charizard X sebagai pemenangnya. Meskipun sedikit kecewa dengan kekalahannya, Satoshi tetap kagum dengan rivalnya tersebut. Sama halnya dengan teman-temannya, yang padahal tinggal sedikit lagi Satoshi bisa menang. Satoshi dan Alan kemudian saling menghormati dengan berjabat tangan, berkeinginan untuk bertarung lagi di lain kesempatan. Semuanya pun sangat puas dengan pertandingan final yang sangat menegangkan tersebut. Satoshi meminta maaf kepada teman-temannya karena kalah dalam pertandingan final tadi. Terlepas dari hal tersebut, mereka sangat puas dengan hasilnya, karena Satoshi telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Sementara Alan mempertanyakan apakah dirinya sudah pantas disebut sebagai yang terbaik. Namun mengingat pertandingannya melawan Satoshi, Alan kini semakin termotivasi untuk menjadi trainer Mega Pokemon yang lebih kuat lagi. Akhirnya Pokemon Kalos League pun dinyatakan telah berakhir, dan ditutup dengan penyerahan piala kepada sang juaranya. Manon menyaksikan dengan bangganya saat Alan menerima penghargaan tersebut. Namun di saat yang bersamaan, Tim Flare telah memulai rencana besar-besaran terhadap Zygarde. Ketika Tim Flare menembakkan energi ke arah Zygarde, maka Pokemon legendari itu mulai mengumpulkan sel-selnya dari berbagai penjuru kota. Seketika akar besar mulai muncul ke permukaan, menyebabkan penduduk kota lari menjerit ketakutan. Akar besar itu mulai merambat ke stadion Pokemon Kalos League, mendorong Puni-chan untuk mencari sumber masalahnya. Sementara itu, bos besar tim Flare-Flare-Delis menyatakan bahwa sekarang dunia yang bersih dan indah akan terlahir kembali. Saat akar terus menyebar di kota, Pokemon legendari Zygarde merah terlihat berada di atas puncak menara.